Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Semanti Belajar di Rumah, sehat, cerdas, dan juara. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang persebaran flora dan fauna di dunia, sekarang kita belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Namun sebelum kita ke materi, kita tengok dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, jadi kompetensi dasar kita adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia serta menganalisis konservasi dan pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Kalau gitu, sekarang kita langsung ke materi. Kepulauan Indonesia merupakan pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Pada zaman Jura sekitar 200 juta tahun yang lalu, hanya ada dua benua besar di dunia, yaitu Laurasia dan Gondwana. Pada masa ini terjadi migrasi flora dan fauna. Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa termasuk lempeng Asia dan bersatu dengan benua Asia. Dataran ini disebut dengan dataran Sunda atau dangkalan Sunda. Sementara itu, Papua termasuk lempeng Australia dan bersatu dengan Australia. Daratan ini disebut dangkalan Sahul. Sedangkan Pulau Sulawesi, Maluku, kemudian Nusa Tenggara tidak termasuk bagian dari lempeng Asia maupun lempeng Australia, tetapi terbentuk akibat aktivitas tektonik. Corak flora dan fauna di Indonesia bagian barat hampir sama dengan flora dan fauna di benua Asia. Adapun corak flora dan fauna di Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora dan fauna di benua Australia. Sementara itu, corak flora dan fauna di Indonesia bagian tengah mempunyai corak tersendiri. Flora dan fauna ini merupakan flora dan fauna Indonesia asli, dikenal dengan flora fauna Kepulauan Willis. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa zoolog, yaitu Alfred Russel Wallace, Max Carl Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Coba kalian perhatikan gambar ini. Flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut tipe Asiatis. Pembagian hewan Asiatis dibatasi oleh garis Willis, sebuah garis khayal utara selatan yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi dan di antara Bali dan Lombok. Di sebelah timur garis Willis terdapat wilayah dengan persebaran hewan yang mirip dengan wilayah Asia dan wilayah Australia, sehingga disebut wilayah peralihan. Pengamat ini dilakukan oleh Weber, sehingga batas timur wilayah ini diberi nama garis Weber. Wilayah peralihan ini mencakup Timor, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, dan Lombok. Sebelah timur garis Weber didominasi oleh hewan yang mirip dengan hewan di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis. Richard Lydekker mengemukakan sebuah garis sebagai batas dari kawasan timur yang berbeda dengan Weber. Garis Lydekker ini ditarik berdasarkan batas kedalaman laut di dangkalan Sahul dan terletak di antara Maluku dan Papua. Oleh karena itu, wilayah hewan tipe Australis hanya berada di Pulau Papua dan kepulauan kecil di sekitarnya.
Oke, sekarang kita ke persebaran flora di Indonesia. Ada 3 kawasan utama persebaran flora Indonesia. Ketiga kawasan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian barat. Ini kawasan flora subregion Indonesia Malaysia. Kemudian bagian tengah ini Kepulauan Wilis, yaitu di Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Dan yang ketiga adalah bagian timur. Wilayahnya adalah subregion Australia. Nah, ketiga kawasan flora tersebut terbagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama adalah wilayah flora Sumatera Kalimantan. Yang kedua, wilayah flora Jawa dan Bali. Kemudian yang ketiga, wilayah flora Kepulauan Wilis. Dan yang terakhir adalah wilayah flora Papua. Untuk ciri-ciri, kemudian tipe vegetasi dan contoh floranya bisa kalian baca sendiri ya. Oke, sekarang kita ke sebaran hutan di Indonesia. Ada banyak hutan atau ada banyak jenis-jenis hutan di Indonesia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, yang kedua hutan musim, yang ketiga hutan pegunungan, yang keempat hutan sabana, yang kelima hutan rawa, kemudian hutan pasang surut, hutan gambut, dan yang terakhir adalah hutan lumut. Oke, sekarang kita ke persebaran fauna di Indonesia. Tadi kita sekilas sudah membahas tentang persebaran fauna di Indonesia, yaitu tentang pembagian wilayah atau tipe-tipe hewan. Untuk pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali ini disebut tipe asiatis. Contoh hewannya adalah, contohnya ada gajah, ada harimau, ada orang utan, dan sebagainya. Kemudian ada wilayah Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Contohnya adalah ada komodo, ada biawak, ada anoa, ada babi rusa, ada tarsius, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah tipe australis. Ini contohnya ada kanguru, kemudian walabi, kemudian ada kuskus, tikus berkantong, kemudian burung nuri, merak, dan lain-lain. Masing-masing wilayah ini mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Untuk tipe asiatis, ciri-ciri faunanya itu adalah yang pertama, ini adalah mamalia ukuran besar, contohnya harimau, gajah, tapir. Kemudian banyak jenis kera. Kemudian untuk jenis ikannya banyak jenis ikan air tawar. Untuk burung ini sedikit burung berwarna. Jadi namun banyak yang bersuara merdu dengan ukuran kecil sampai sedang. Kemudian banyak reptil dan ada fauna endemik yaitu badak bercula 1. Kemudian ada burung jalak Bali dan orang utan. Kemudian untuk tipe peralihan, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, hewannya endemik atau hewan yang hanya ada di Indonesia. Contohnya komodo. Hewan mirip dengan tipe Asia atau tipe Australia. Terdapat hewan langka dan binatangnya sebagai sisa hewan purba yang mampu bertahan. Kemudian yang terakhir adalah ciri fauna australis. Ini terdapat binatang berkantung, kemudian mamalianya berukuran kecil. Ikan air tawar dalam jumlah yang sedikit. Kemudian untuk burungnya banyak jenis burung yang berbulu indah atau memiliki beragam warna. Contohnya cendrawasih, merak, nuri, kakak tua. Kemudian ini ada fauna endemik yaitu cendrawasih dan kasuari. Pola persebaran fauna di Indonesia mengikuti pola persebaran flora di Indonesia.
Sebagaimana persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia juga terbagi atas 3 wilayah. Ya, tadi ya, bagian barat atau namanya tipe Asiatis, ini kawasannya subregion Indonesia, Malaysia. Kemudian ada bagian tengah atau peralihan, ini Kepulauan Wilis. Ada Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Maluku. Kemudian yang terakhir adalah bagian timur atau Australis. Ini adalah subregion Australia. Konservasi flora fauna di dunia dan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kelestarian flora dan fauna kerap diganggu oleh berbagai kerusakan. Nah, kerusakan-kerusakan itu antara lain disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah pengaruh evolusi. Kemudian yang kedua ada pengaruh dari penebangan ilegal atau illegal logging. Kemudian ada perburuan atau penangkapan ilegal. Contohnya menggunakan pukat harimau. Kemudian ada bencana alam. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, ini sekarang kita ke konservasi flora dan fauna di dunia. Ini adalah contoh lokasi konservasi flora dan fauna di dunia. Contohnya ini, di Huanglong, Tiongkok. Di Huanglong, Tiongkok ini habitat dari panda raksasa dan Sichuan Golden Snub Monkey atau kera emas berhidung pesek. Jadi ini adalah habitat aslinya. Kemudian contoh yang lain adalah Taman Nasional Yosemite di Amerika Serikat. Ini adalah habitat asli dari pohon sequoia dan habitat asli dari hewan sigung, landak, bobcat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konservasi flora dan fauna di Indonesia. Ini adalah contohnya Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh. Ini sebagai habitat asli dari orangutan. Kemudian ada lagi contohnya adalah di Kebun Raya Bogor, di Bogor, Jawa Barat. Ini adalah sebagai tempat untuk melestarikan flora yang sudah langka di Indonesia. Oke, kemudian pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekologis. Yang kedua, nilai estetika. Dan yang ketiga adalah mengembangkan ekonomi lokal. Oke, materi kita sudah selesai untuk minggu ini. Silahkan kalian kerjakan LKPD yang ada di Google Classroom kalian masing-masing. Kemudian kalian kerjakan dan kalian kumpulkan tepat pada waktunya. Dan jangan lupa kalian tetap terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari dan jangan bikin kerumunan. Dan yang terakhir, yang paling penting jangan lupa bahagia karena hanya kita sendiri yang bisa menciptakannya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.